Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Kita masih membahas tentang mencapai kesucian. Ini adalah sesi yang ketiga yang malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragi. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali, kami duduk bersama untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan. Masih membahas tentang mencapai kesucian, kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami pencerahan supaya kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa meresap menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini. Berkati Ibu Remi yang menyampaikan pemaparan materi, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Remi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak David yang memberikan kesempatan buat saya untuk membawakan materi PA kita malam ini tentang mencapai kesucian. Saya share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, malam hari ini saya akan membawakan sesi yang ketiga tentang mencapai kesucian. Yang pertama, firman Allah menguduskan. Yang kedua, dikuduskan oleh roh. Yang ketiga, dikuduskan oleh doa. Dan yang keempat, pengharapan yang menguduskan. Kita akan masuk dalam bagian pertama, firman Allah yang menguduskan. Dikuduskan oleh firman artinya dengan kuasa firman Tuhan yang dipahami, maka seseorang dapat didewasakan agar tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dikuduskan dalam firman Allah ini juga adalah merupakan sarana yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sarana untuk kita hidup dalam kesucian. Jadi yang pertama kan kita ditebus, yang kedua firman, yang ketiga Roh Kudus, dan keempat itu adalah dan ini yang kedua ini adalah firman Allah. Ini adalah sarana yang kedua, firman Allah yang akan menguduskan kita untuk mencapai kesucian. Alkitab berkata bahwa umatnya binasa karena tidak mengenal Allah. Ini tertulis di dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Tidak mengenal Allah sama dengan tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Petrus di akhir suratnya menasihati orang percaya agar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang sama dengan bertumbuh dalam memahami kebenaran. Itu terdapat di 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi Petrus mengatakan bahwa menasihati supaya kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, berarti kita harus memahami kebenaran. Jadi nggak mungkin orang bisa bertumbuh di dalam Tuhan tanpa memahami kebenaran. Jadi orang yang memahami kebenaran pasti akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di Yohanes 17, jelas sekali bahwa firman yang menguduskan. Jadi firman yang menguduskan. Karena firman adalah kebenaran. Firman Tuhan menguduskan artinya firman Tuhan mengubah manusia menjadi manusia yang mengenakan kodrat ilahi atau divine nature, yaitu Yohanes 17 yang tertulis dalam Yohanes 17 ayatnya ke-14 sampai 17. Yohanes 8 ayat 31 kan.
Itu yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Di situ dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dimerdekakan oleh kebenaran maksudnya adalah dibebaskan dari kecenderungan berbuat dosa sampai tidak berbuat dosa lagi. Inilah kesucian yang sejati. Jadi bukan tidak berbuat dosa saja, tetapi tidak dapat atau tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu, maka kita tidak punya lagi kecenderungan untuk kita berbuat dosa. Bahkan di sini dikatakan lagi tadi bahwa tidak hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak dapat atau tidak berbuat dosa lagi. Ketika seseorang bertobat dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa masa lalu dihapus. Jadi setelah orang percaya itu percaya kepada Tuhan Yesus, jadi dosa masa lalu itu dihapus. Tetapi yang menjadi masalah adalah kodrat dosanya. Jadi ini kodrat dosanya belum. Nah, ini adalah suatu perjuangan bagi kita untuk kita bisa lepas dari kodrat dosa ini sampai kita nanti berkodrat ilahi. Nah, ini adalah perjuangan. Tidak otomatis lenyap. Jadi kodrat dosa ini tidak otomatis lenyap, tetapi merupakan sebuah perjuangan kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, kita temukan penjelasan Petrus mengenai hubungan pengenalan akan Tuhan dengan kesucian hidup. Ada beberapa pokok pikiran yang harus diperhatikan dengan seksama dari ayat tersebut. Yang pertama, kalimat kuasa ilahi menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup saleh, mengisyaratkan bahwa kuasa Tuhan bukan hanya dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan spektakuler, tanda-tanda ajaib dalam pelayanan. Jadi bukan hanya masalah tentang tanda-tanda ajaib yang spektakuler, tetapi di dalam ayat ini bagaimana kita menjadi hidup yang saleh untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kuasa ilahi tersebut tersalur melalui pengenalan akan Tuhan. Perhatikan, oleh pengenalan kita akan Dia. Dalam teks aslinya, diates epignoseos, tou kaleo, antos hemas. Ibarat pipa, saluran untuk memberdaya gunakan kuasa ilahi yang berguna untuk hidup yang saleh adalah pengenalan akan Tuhan dan atau kebenaran. Firman Tuhan memerdekakan kita dari ikatan mamon. Jadi ini ikatan mamon, ini semua yang digambar ini ya. Kemerdekaan dari ikatan mamon ini menyangkut kemerdekaan pola pikir dunia. Jadi itu artinya kemerdekaan kita dari ikatan mamon, jadi kita merdeka dari pola pikir dunia, yaitu pola pikir dunia yang ada di gambar ini. Tuhan menghendaki kita memasuki perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Perlombaan itu dimulai dengan menanggalkan segala beban. Jadi menanggalkan beban dan dosa. Jadi beban itu adalah segala keinginan. Itu adalah beban, yaitu keinginan dihargai, inilah beban ini. Dan dosa. Dosa itu tentu ada kebencian, dendam, itu yang diwajibkan untuk kita tanggalkan, yaitu menanggalkan beban dan dosa yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1. Segala beban maksudnya adalah keterikatan dengan dunia ini. Matius 6 ayat 21, ketika Tuhan berbicara mengenai mengumpulkan harta di surga. Mengenai mengumpulkan harta di surga, Yesus berbicara mengenai mata. Mata adalah pelita tubuh. Pengertian mata di sini adalah pengertian tentang hidup. Kalau pengertian seseorang mengenal hidup sudah salah, maka gelaplah hidupnya. Orang seperti itu akan memandang keliru berbagai hal dalam hidup ini
dan bertindak keliru. Jadi inilah pengertian mata yang tertulis dalam Matius 6 ayat 22 dan 23, yaitu pengertian tentang hidup yang salah. Jadi kalau pengertian tentang hidup yang salah tadi yaitu berbicara tentang hal mamon ini, maka pengertian kita tentang hidup itu akan menjadi salah. Jadi gelaplah hidup kita. Jadi kelirulah jalan hidup kita. Kerasukan iblis atas manusia bukan saja kalau seseorang kerasukan setan yang manifestasinya secara lahiriah menakutkan, tetapi filsafat mamonisme yang membuat manusia mengesampingkan segala sesuatu, bahkan Allah sendiri, adalah kerasukan setan yang membinasakan hidupnya. Berkenan dengan hal tersebut, di atas kita menemukan betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan yang mengubah pengertian kita. Matius 6, 22-23, Tuhan Yesus menegaskan, kalau pengertian seseorang tentang kebenaran sudah gelap, maka gelap hidupnya. Cara memandang dunia dan harta dunia pasti keliru. Pengudusan oleh firman di sini melibatkan penuh peran manusia. Kalau manusia tidak proaktif, maka pengudusan ini tidak bisa berlangsung. Jadi untuk pengudusan ini kita harus juga aktif. Jadi kita nggak bisa proaktif hanya dari pihak Tuhan saja, tetapi dari pihak kita juga. Untuk kita bisa dari keluar tentang cara hidup yang salah tadi, dari cara memandang hidup tentang harta dunia ini salah. Jadi kita harus proaktif juga. Pengudusan oleh darah Yesus, ya, pengudusan oleh darah Yesus memindahkan status manusia. Itu tadi manusia yang berdosa, kemudian dipindahkan menjadi manusia untuk menjadi anak Allah. Tetapi pengudusan oleh firman mengubah karakter manusia dan membuat seseorang, anak tersebut, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi ini pengudusan oleh firman mengubah karakter, sedangkan pengudusan oleh darah Yesus memindahkan status kita. Tidak mungkin seseorang bisa mengalami pengudusan tanpa belajar firman Tuhan. Firman Tuhan memperbaharui pikiran seseorang atau cara berpikir seseorang. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian dalam Roma 1 ayat 16, dalam hal ini sangatlah jelas bahwa proses keselamatan dalam kehidupan umat pilihan tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan. Dari mendengar firman Tuhan, seseorang mengalami perubahan pikiran. Jadi dari mendengar akan kita mengalami perubahan pikiran atau transformasi. Kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya sarana untuk mengubah cara berpikir seseorang. Perubahan tersebut bukan saja mengubah menjadi baik, tetapi memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Jadi kita hanya tidak dituntut untuk kita menjadi yang baik, tetapi kita sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini harus merupakan sebuah perjuangan kita. Belajar firman Tuhan tidak boleh hanya pada waktu kosong, tetapi harus disediakan sebagai hal yang sangat penting, bahkan dipandang mutlak. Oleh karena pengertian seseorang mengenai firman menentukan proses menuju kesempurnaan, maka kita harus sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi sumber kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Kita harus mediakan waktu kita untuk membaca kebenaran firman. Pengenalan akan Allah harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita. Menjadi kehendak Allah agar pengenalan kita akan Allah semakin bertumbuh. Itu tertulis dalam 2 Petrus 3:18. Hendaknya kita tidak membiarkan iblis membebani kita dengan berbagai beban, yaitu ikatan kesenangan dunia dan dosa, sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah.
harus tetap diingat bahwa pengenalan akan Allah menentukan mutu kehidupan seseorang. Yohanes 17 ayat 3. Jadi pengenalan akan Allah itulah menentukan mutu kita. Waktu hidup yang kita miliki sangat terbatas. Kita harus menggunakan waktu singkat ini untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, maka semakin tinggi kualitas hidup seseorang. Semakin dirinya diperkenan oleh Allah. Jadi kita berkejar-kejaran dengan waktu. Waktu berjalan terus. Jadi kita harus juga menggunakan waktu. Seperti ini kan waktu dia berjalan terus. Bisa mengejar ketinggalan kita. Sekarang yang kedua, dikuduskan oleh Roh. Ini juga fasilitas untuk dalam kesucian kita ya, adalah Roh Kudus. Alkitab menunjukkan adanya dikuduskan oleh Roh, yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Dalam ayat ini terdapat kalimat bahwa orang percaya juga dikuduskan oleh Roh. Pada waktu seseorang mendengar firman Tuhan, cara berpikirnya diubah oleh pengajaran yang diajarkan secara penalaran atau kognitif. Dalam hal ini firman atau logos menjadi pengertian di dalam pikirannya. Jadi menjadi pengertian dalam pikirannya. Untuk mengalami dikuduskan oleh Roh, seseorang harus mengalami secara konkret atau real. Nah, ini bagaimana dimusuhi seseorang. Roh Kudus akan berbicara kepada orang tersebut mengenai mengasihi musuh. Perkataan atau surat Tuhan inilah yang disebut sebagai rema. Apakah seseorang menurut suara rema itu atau tidak? Tergantung individu. Dalam hal ini seseorang mulai masuk dalam proses pimpinan oleh Roh. Jadi kita mengerti kebenaran, tadi mendengar kebenaran, mengerti dan memahami, tetapi bukan hanya ini, tapi kita harus secara konkret, secara real. Ya artinya kita dalam firman itu kan katakan kasihilah musuhmu. Nah, kasihilah musuhmu, kita ditantang. Nah, tapi kalau kita nggak mengasihi musuh, kita membenci musuh kita, berarti firman itu bukan menjadi rema bagi kita. Tetapi di saat kita ada musuh, kita bisa mengasihi musuh, dan kita mengingat dalam firman Tuhan berkata bahwa kasihilah orang yang membenci kamu, memusuhi kamu, dan kita bisa melakukan itu, maka firman itulah yang menjadi rema. Itulah rema. Dia menjadi sebagai rema dalam diri kita karena kita bisa melakukannya. Apakah seseorang menuruti rema itu atau tidak, itu tergantung individu. Jadi tergantung kita mau ikutin enggak. Nah, banyak orang kan mendengar tapi tidak melakukan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, Tuhan memproses pengudusan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Roma 8 ayat 28. Semua ini dilakukan oleh Tuhan, khususnya untuk mereka yang merasa perlu dan sungguh-sungguh bersedia menerima didikan atau pukulan dari Allah. Ibrani 12 ayat 1-9. Tidak ada pendewasaan tanpa pengalaman dalam kehidupan nyata setiap hari. Jadi masalah itu, persoalan itu adalah untuk mendewasakan kita, dan itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan. Dan juga dalam kitab Roma ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Dalam setiap persoalan kita Allah turut bekerja, karena masalah itu adalah untuk mendewasakan kita. Dikuduskan oleh Roh berarti seseorang dipimpin oleh Roh setiap hari untuk bertumbuh dalam kesucian. Dalam bahasa Yunani, kata dipimpin ada dua kata. Pertama, ago. Kata ini terdapat di dalam dua ayat dalam tulisan Paulus. Yang pertama dalam Roma 8 ayat 14 tertulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Allah berarti bukan anak Allah.
Galatia 5 ayat 18 tertulis, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Dalam hidup ini terdapat dua kelompok manusia. Pertama, yang dibawa oleh Roh Allah kepada kebenaran Allah untuk dilayakkan sebagai anak-anak Allah. Bukan saja secara de jure atau hukum, tetapi juga secara de facto, yaitu kenyataan hidup. Nah, jadi ada dua kelompok manusia. Jadi tidak hanya dia sampai secara de jure, tetapi juga dia sebagai de facto. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dia secara hukum sudah sah secara hukum, tapi secara de facto belum. Secara de facto itu kenyataan, karena kita masih ada kodrat dosa dalam diri kita. Nah, yang kedua, dibawa oleh kuasa kegelapan kepada kebodohan dan kepalsuan atau dusta yang menggiring manusia ke dalam kegelapan abadi. Kelompok kedua ini bisa terjadi atas orang Kristen yang sebenarnya secara hukum atau de jure telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tetapi karena menolak pimpinan Roh membuat dirinya terbuang dari hadirat Allah selamanya. Jadi dari kelompok inilah yang paling banyak ya, Bapak Ibu ya, yang hanya sampai di de jure ini, tidak sampai kepada de facto. Nah, jadi mereka berpikir kalau sudah menerima Yesus maka selamat. Ya memang benar ya, kalau kita menerima Yesus secara hukum kita ini pengikut Kristus ya kan secara hukum, tapi secara de facto ini yang harus sampai kita di sini secara de facto, bukan hanya sampai de jure saja. Nah ini kelompok ini yang banyak orang sampai di de jure saja. Jadi hanya sebagai artinya mereka hanya percaya Yesus sudah. Nah, secara de jure. Nah, ini di sini dikatakan tadi bahwa ini dibodohi oleh kepalsuan atau dusta yang menggiring dalam kegelapan. Kata kedua, stoicheo, terdapat dalam Galatia 5:25 tertulis, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata stoicheo lebih menunjuk proses bagaimana seorang anak Allah dipimpin oleh Roh Allah untuk memiliki kehidupan yang seirama dengan Allah demi mencapai kesucian hidup. Jadi ini yang kata kedua yang terus dalam Galatia 2:5 bahwa untuk kita menjadi proses sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah itu sampai kita bisa seirama dengan Allah, segaya dengan Allah. Jadi bukan Allah ke sana kita ke sana. Jadi kita harus seiring dengan Allah untuk mencapai kesucian tadi. Kalimat dipimpin oleh Roh berasal dari kata pneumati kai steikomen, adalah bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah harus memberi diri. Untuk itu kedua pihak, baik Allah maupun orang percaya, harus aktif. Jadi ini kata statement, jadi bukan hanya Allah saja yang aktif, tapi kita juga harus aktif untuk memberi diri kita untuk dipimpin oleh Allah. Kata statement bisa menunjuk langkah orang-orang yang berjalan atau baris berbaris atas suatu perintah. Ini adalah suatu proses sinkronisasi atau penyesuaian kehendak orang percaya kepada kehendak Allah. Cara berpikir seseorang harus diubah. Kita harus diwarnai dengan warna baru, yaitu dengan kebenaran firman yang juga menjadi rema. Inilah proses metamorfo dalam kehidupan anak Tuhan yang tidak pernah berpikir sampai mata tertutup. Di Roma 12 ayat 2 yaitu yang dikatakan bahwa kita harus berubah. Pembaharuan pikiran sama dengan pewarnaan baru jiwa manusia. Jadi ada pembaharuan. Dalam proses penyuaian atau sinkronisasi tersebut, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri terhadap kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri terhadap kehendak Tuhan. Roh Kudus sebagai pendamping sangat aktif memimpin orang percaya.
Sementara itu orang percaya harus memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Pertama, melalui ketekunan mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Kemudian mendengar suara logos itu menjadi rema dalam pengalaman hidup konkret. Jadi yang pertama kita harus bertekun ya, melalui ketekunan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian kita harus peka mendengar suara itu, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Jadi itulah yang dipimpin oleh roh. Tapi kalau kita nggak bisa membedakannya, berarti kita belum bisa dipimpin oleh roh. Proses pimpinan roh melalui rema ini sebenarnya sama dengan proses penyangkalan diri. Melalui proses ini maka pola pemikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Allah dibuang dan mengenakan pikiran Tuhan. Jadi harus kita buang. Jadi jangan disimpan dalam pikiran kita hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah Bapa akan mengizinkan segala peristiwa terjadi dalam kehidupan untuk mematangkan kebenaran firman secara logos menjadi rema. Dalam berbagai peristiwa kehidupan yang akhirnya bisa dikenakan dalam kehidupan orang percaya. Ketika pikiran dipenuhi dengan kebenaran pengenalan akan Tuhan yang memuat pikiran dan perasaan Allah melalui proses di atas, maka nurani menjadi kuat untuk melakukan kehendak Allah. Dengan demikian nurani di dalam rohnya menjadi nurani ilahi. Inilah kekuatan kehidupan di mana seorang bisa mengendalikan seluruh hidupnya sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kudus. Sekarang kita masuk bagian ketiga, dikuduskan oleh doa. Jadi tadi dikuduskan oleh firman, dikuduskan oleh roh, sekarang kita dikuduskan oleh doa. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 5. Apa maksud pernyataan Paulus ini? Maksud pernyataan Paulus ini adalah bahwa melalui persekutuan yang tidak henti dengan Tuhan dalam doa pribadi, maka seseorang diarahkan untuk memiliki karakter Bapa. Dalam hal ini doa harus dipahami sebagai dialog atau hubungan interaksi terus-menerus dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Alkitab menyatakan bahwa kita harus berdoa dengan tiada berkeputusan atau tetap dalam doa, tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi doa itu bukan hanya sekadar minta ini, tetapi doa itu adalah merupakan dialog dan interaksi kita dengan Tuhan. Berbicara mengenai doa bukan hanya menyangkut hubungan pada waktu bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi bagaimana kualitas hubungan sehari-hari antara dua pribadi, yaitu Tuhan dan umatnya yang berdoa. Kualitas hubungan setiap hari menentukan kualitas percakapan tersebut. Relasi sangat ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan dan kesediaan kita memahami kehendak-Nya. Bukan kata-kata dalam doa di hadapan Tuhan yang menentukan kualitas hubungan dengan Tuhan, tetapi kualitas interaksinya dengan Tuhan setiap hari. Seseorang bisa berdoa setiap hari, tetapi kalau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, maka percakapannya dengan Tuhan tidak berkualitas. Jadi bukan dengan manisnya doa kita, bukan panjangnya doa kita, bukan hebatnya kita berkata-kata, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap harinya di dalam tindakan dan perilaku kita. Maka sehingga percakapan kita dengan Tuhan tadi berkualitas atau bermutu. Tapi kalau kita katakan banyak berdoa, banyak ini, tetapi dalam perbuatan dan tindakan kita tidak sesuai, berarti hubungan interaksi kita dengan Tuhan tadi tidak bermutu, tidak berkualitas. Mengingat betapa pentingnya persekutuan dengan Bapa, maka sangatlah mutlak setiap orang percaya menyediakan waktu untuk menghadap Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang disediakan haruslah waktu prima, di mana seseorang sungguh-sungguh serius berkerinduan untuk bertemu dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi kita harus memberi waktu
untuk kita bisa berdoa dengan Tuhan. Jadi bukan oh ada waktu yang luang kita berdoa, enggak. Memang waktu itu adalah waktu yang khusus yang kita pakai untuk kita berdoa dengan Tuhan. Dalam perjumpaan pribadi dengan Allah tersebut, kita akan lebih menyadari dan menghayati kekudusan Allah yang tiada tara. Seiring dengan itu kita menyadari pula betapa rusaknya hidup dan diri kita ini. Keadaan kita ternyata masih sangat jauh dari kesucian dan kesempurnaan Allah. Kita merasa sangat tidak layak di hadapan kekudusan Allah. Seperti pengalaman yang dialami Yesaya bertemu dengan Allah. Yesaya berkata, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Jadi saat kita dalam doa itu, kita bisa mengoreksi diri kita, apakah kita ini rusak atau tidak. Jadi dalam doa itulah kita bisa menghayati akan kekurangan kita, kerusakan hidup kita. Jadi saya yakin kalau orang yang berdoa itu kalau nggak berubah berarti ada yang salah. Pasti kalau orang yang berdoa, yang benar-benar berdoa itu pasti ada perubahan. Dia akan menyadari dirinya bahwa ada kerusakan dalam dirinya. Kekudusan Allah bukan hanya diyakini, tetapi sesuatu yang real, yang harus dialami oleh setiap orang. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak hanya merasakan apa yang diyakini, tetapi merasa apa yang kita alami. Dari pengalaman pertemuan dengan Tuhan yang membangkitkan kesadaran betapa jauh keadaan diri kita dari kekudusan Allah. Maka kita akan berusaha untuk bertobat, artinya berbalik. Jadi setelah kita mengetahui bahwa kita ini masih jauh, maka disinilah kita terus adanya pertobatan, yaitu berbalik. Dengan demikian kita melatih diri untuk tidak menyentuh apa yang salah, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Dari hal-hal sederhana kita mulai belajar untuk mengarahkan pikiran dan perkataan kita kepada apa yang benar menurut Tuhan. Kita tidak sembarangan berpikir. Kita tidak akan mengizinkan sesuatu yang najis masuk dalam pikiran kita. Kita juga menjaga mulut kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Kalau pikiran dan hati kita bisa dikontrol dengan landasan firman Tuhan, maka kita jauh dari perbuatan bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita, apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan tersebut, maka terjadi impartasi. Tuhan membagikan spirit dan gairah keilahiannya kepada kita. Tuhan menularkan dirinya kepada kita melalui perjumpaan tersebut. Gairah surgawi atau kekudusan Allah menginspirasi kita untuk berjalan dalam kesuciannya. Dari hal ini barulah kita dapat merasakan apa artinya dimuridkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Impartasi dari Allah sama dengan penularan dari Allah kepada orang percaya yang sungguh-sungguh bertemu dengan Dia. Seperti Musa, sesudah bertemu dengan Tuhan, wajahnya bercahaya. Ya. Ternyata Musa mendapat impartasi atau penularan cahaya terang dari Allah. Demikian pula dengan kita. Setiap hari bertemu dengan Tuhan di Gunung Kudus Allah, kita memperoleh impartasi atau penularan dari kekudusan Allah. Impartasi tersebut membuat kita takut akan Allah dan aspek lain kita menjadi jijik terhadap dosa. Jadi inilah impartasi yang akan diberikan oleh Tuhan saat kita sedang menghadap Tuhan. Jadi seperti Musa tadi di sini dikatakan wajahnya bercahaya saat dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi saat kita juga berjumpa dengan Tuhan, tadi pasti ada perubahan dalam diri kita. Maka di sini dikatakan tadi kita akan jadi jijik terhadap dosa. Melalui perjumpaan tersebut banyak hal yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Tetapi dari pertemuan tersebut tidak mungkin seorang tidak mengalami perubahan.
Sehingga bagaimanapun perjumpaan seorang dengan Tuhan setiap hari akan sangat dirasakan orang di sekitarnya. Ya ini ya, yang luar biasa ya, kalau perjumpaan kita dengan Tuhan, pasti orang-orang di sekitar kita akan merasakannya dalam diri kita bahwa ada sebuah perubahan. Bagi seorang pelayan jemaat, pembicara dan mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan, perjumpaan dengan Tuhan akan memberi pancaran kesucian hidup yang menggetarkan orang. Sehingga hidupnya menjadi pola dan inspirasi di mana seseorang membangun diri juga untuk hidup dalam kekudusan. Inilah. Jadi tadi dikuduskan dalam doa. Sekarang kita masuk dalam penggarapan yang menguduskan. Jadi ini keempat-empatnya ya Bapak Ibu, yang fasilitas yang diberikan kepada kita di dalam mencapai kesucian. Ini adalah pengharapan yang menguduskan. Pengharapan orang percaya adalah bertemu dengan Tuhan. Ini menjadi pengharapan kita, bertemu dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa abadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah dasar pengharapan kita. 1 Timotius 1 ayat 1. Petrus mengatakan bahwa oleh Tuhan Yesus kita dapat percaya kepada Allah Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga iman orang percaya dan pengharapannya tertuju kepada Allah. Sebab dialah segalanya bagi orang percaya. Paulus mengatakan bahwa pengharapan itu adalah kekayaan yang tidak terduga. Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Kekayaan dunia, kehormatan manusia dan segala keindahan yang dapat diperoleh manusia di bumi ini tidak ada artinya jika dibanding dengan pengharapan di dalam Tuhan. Orang percaya yang benar, yang menghayati pengharapan ini, pasti memiliki hati yang sangat kuat menghadapi dunia dengan segala persoalannya, sebab ia memiliki harta yang tidak ternilai. Roma 5 ayat 2, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata kemegahan dalam teks aslinya adalah kaomai. Jadi masalah persoalan kita itu tidak ada bandingnya dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi segala penderitaan kita tidak ada bandingnya dengan kemuliaan Allah nanti. Yang memiliki pengertian memuliakan atau mulia dan bersukacita serta bangga. Hal ini menunjukkan bahwa pengharapan dalam Tuhan membuat seseorang merasa terhormat, sukacita, dan bangga. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu dalam Ibrani 6 ayat 19. Kata di balik tabir bisa menunjuk kepada kekekalan. Melengkapi hal ini, Petrus menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 13. Pengharapan dalam Tuhan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan orang percaya. Jadi ini ada di dalam Kisah 24 ayat 15, 26 ayat 7, 28 ayat 20. Membuat banyak orang pengikut Tuhan Yesus pada zaman gereja mula-mula begitu berani menantang maut dan rela kehilangan segala sesuatu. Jadi mereka rela menderita oleh karena pengharapan ini tadi. Pengharapan memberi optimis yang tidak terbatas, sangat luar biasa. Tidak ada optimisme hidup dalam kehidupan ini menatap hari esok selain pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan setelah kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan di Efesus 2:12. Pengharapan tersebut sungguh-sungguh sangat membahagiakan bagi orang percaya yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian orang percaya sementara melewati hari-hari hidup yang singkat ini dengan setia menantikan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itu tertulis dalam
Titus 2 ayatnya yang ke-13. Dunia hari ini telah membuat manusia dipenuhi oleh berbagai keinginan, terutama kekayaan. Pengharapan manusia ditaruh pada kekayaan dunia dan segala kesenangannya. Yang menjadi mimpinya adalah uang banyak, rumah besar, mobil mewah, terhormat di mata manusia, anak berhasil dalam studi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang membuat pengharapan kita kepada Tuhan jadi terhalang karena berbagai keinginan dunia ini. Jadi dikalahkan oleh pengharapan tadi, yaitu pengharapan bersama dengan Tuhan karena keinginan ini tadi. Gairah untuk hidup dalam kesucian telah tersingkir oleh berbagai keinginan dan cita-cita fana semata-mata, serta menikmati hidup dunia hari ini. Tanpa pengharapan tersebut, seseorang akan terikat dengan kekayaan dunia. Betapa rusaknya orang seperti ini, sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Penulis Ibrani mengingatkan agar kita sebagai orang percaya sampai kepada akhirnya harus teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tertulis dalam Ibrani 3:6. Pengharapan yang dimegahkan artinya dihargai atau dipandang bernilai sehingga membanggakan. Jadi kita bernilai di mata Allah nantinya dan kita berharga karena pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam tulisan Rasul Paulus di 1 Petrus 1 ayat 13-16 menunjukkan bahwa pengharapan kedatangan Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan kesucian hidup. Ya, jadi kalau kita mengharapkan kedatangan Tuhan pada kita, ya kita harus hidup dalam kesucian. Jadi kalau kitanya hidup suka-suka, tidak hidup dalam. Orang yang menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus memiliki dorongan kuat untuk tidak melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Ia tidak akan terikat dengan kekayaan dunia dan hasrat dosa di dalam dagingnya. Seorang tidak akan sungguh-sungguh memiliki hasrat untuk hidup suci kalau tidak menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3:3 dinyatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan yang dimaksud adalah apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Yohanes 3:2. Kalimat dalam keadaannya yang akan sebenarnya menunjuk mengenai pengharapan mengenakan tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terpenting dalam bab ini adalah bahwa pengharapan itu menguduskan. Jadi inilah bagian sesi ketiga. Saya sudah selesai memaparkannya. Jadi ada 4 tadi, dikuduskan oleh firman, dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh doa, dan dikuduskan oleh pengharapan kita untuk kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak David. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Memang sepintas ya kalau kita perhatikan kalimatnya ya. Dikuduskan oleh firman, dikuduskan oleh doa, dikuduskan oleh roh. Sepertinya kita tidak perlu ngapa-ngapain ya. Tetapi ketika kita memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan dikuduskan oleh roh gitu ya. Itu ada interaktif antara roh kudus dengan kita. Kita tidak bisa berpangku tangan, diam-diam, tahu-tahu kita jadi kudus gitu, nggak bisa. Memang kalimat ini mau tidak mau ditulis dalam kalimat pasif ya, dikuduskan. Berarti kan kita sepertinya dalam tanda kutip tidak ngapa-ngapain. Padahal tidak begitu. Makanya harus belajar firman ya. Harus ikut PA. Baru ngerti gitu ya. Dikuduskan oleh doa. Memang kalau doa doang bisa kudus. Kan nggak bisa. Tetap harus dari perilaku kita yang
menunjukkan keaktifan kita gitu. Untuk itu firman juga sama ya. Kita bersyukur untuk pembelajaran malam hari ini. Biarlah apa yang kita pelajari ini boleh memperlengkapi pemahaman kita ya, memperkaya pemahaman kita akan soal hal mencapai kesucian, sehingga kita bisa lebih bergairah bagaimana kita berjuang mencapai kesucian. Standarnya seperti Yesus, bukannya standarnya seperti orang-orang di sekitar kita. Jadi salah ya kalau kayak gitu ya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini. Apa yang kami dengar, kami diskusikan, biarlah ini boleh menguatkan iman kami, memperbaharui pikiran kami, Tuhan. Maaf kami akan kebenaran firman-Mu, biarlah ini boleh selalu memotivasi kami untuk berjuang lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau beristirahat, kami mau berpisah. Tuhan memberkati kami, biar kami boleh setelah sepanjang malam beristirahat, dan besok pagi kami bisa kembali bersekutu dengan Tuhan dalam doa pagi. Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Terima kasih Bu Remi. Malam. Selamat malam. Ya. Salam semuanya. Malam semua. Thank you. Ya.